Oke, perkenalkan saya Krisna Ciputra dari kelas IFD 21 untuk nomor NIM 22040901 3 kali 96. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Deep Learning untuk UAS tahun 2025. Nah, eh sesuai dengan sesuai dengan arahan dari Bapak Catur Nugroho, untuk soalnya ada 7 soal, yaitu pertama mencari buatlah prediksi dengan LSTM menggunakan perkiraan harga emiten Bank BRI dengan menunjukkan range waktu 27 Januari 2019 sampai 14 Juli 2025, dan program menggunakan library data reader untuk mengakses data keuangan secara real time, e-finance untuk dataset real time grafik menggunakan style figuratif. Kemudian buatlah video dengan mendemonstrasikan itu, buatlah pendukung juga, bisa merupakan PowerPoint dan analisis hasilnya pada video. Pastikan berdurasi kurang dari 15 menit. Nah, untuk itu saya sudah buatkan untuk PowerPoint-nya. Untuk pengenalan dasar, kita perlu mencari tahu latar belakangnya dulu untuk kenapa kita harus memprediksi emiten saham menggunakan deep learning. Pertama, karena sifat data saham tuh time series yang sangat cocok dengan LSTM yang punya eh, dan kemampuan menangani non-linear dan kompleksitas pasar sehingga menggunakan deep learning STM. Kemudian kemampuan meminimalisir overfitting pada data historis dan juga performa terbukti lebih baik dalam banyak studi. Nah, eh, LSTM itu sendiri adalah neural network berbasis RNN, recurrent neural network yang dirancang untuk menangani data berurutan. Nah, tujuannya yang salah satunya memprediksi harga saham. Karena harga saham itu merupakan data yang berurutan. Nah, kalaupun misalnya ada data yang berurutan, misalnya pertumbuhan penduduk di satu kota seperti itu, kita bisa analisis untuk memastikan forecastingnya atau memastikan prediksi harganya, prediksi jumlah orangnya nanti. Nah, hal itu juga dapat digunakan pada saham seperti itu. Nah, untuk saham sendiri saya menggunakan 5 indikator agar learning STM dapat bekerja secara maksimal. Pertama itu harga opennya, harga bukanya, harga tertingginya, harga terendahnya. Setelah itu harga penutupnya. Saya menggunakan 6. Nah, setelah itu saya tambahkan volume dan juga indikator RSI, MA, MACD seperti itu sih. Nah, untuk prosesnya saya melakukan pada data science pada umumnya, normalisasi data, eh, menggunakan eh, eh, di sini nanti saya menggunakan mix scaler untuk membantu konversi model, ya normalisasi data, benerin model datasheetnya. Habis itu saya memastikan datanya berurutan. Itu salah satu proses processing data. Setelah itu saya memisahkan antara data yang digunakan untuk training dan data yang digunakan untuk testing. Di sini saya membaginya 80-20. Nah, untuk desain arsitektur model LSTM itu sendiri ada 3, yaitu forget gate, input gate, output gate. Nah, setiap gate itu sendiri ada sigmoid function dan tan function. Nah, function-function ini sendiri itu menentukan weight atau berat dalam, kalau di deep learning itu lebih seperti untuk memastikan bahwa perhitungan perhitungan data
datanya sudah sesuai. Nah, eh untuk sebenarnya untuk arsitekturnya seperti ini ya pada umumnya seperti ini. Oke, nah untuk kodenya sendiri sudah saya masukkan dapat diuji juga sih. Pertama saya input, kedua saya menghitung fungsi apa indikatornya karena eh, sebenarnya ada library yang khusus biar menghitung indikator secara otomatis, tapi di Google Collaboration tidak bisa digunakan. Jadi saya coba menghitung manual untuk technical analisisnya. Setelah itu saya ambil datanya, saya tambahkan indikatornya ke datanya itu, habis itu hapus data yang kosong, yang hari-hari libur seperti itu, habis itu tambahkan fiturnya yaitu open, high, low, close, volume, RSI, SMA 20, MACT signal pada data. Nah, untuk pilihan fitur ini akan mengkombinasikan untuk melihat forecastnya nanti untuk prediksinya nanti. Nah, normalisasi datanya eh tadi yang saya sebutkan pakai min max scaler seperti ini. Habis itu simpan scaler, kolom close untuk memprediksi ini. Habis itu, nah ini baru buat model LSTM-nya. Nah, buat model LSTM-nya sih seperti ini. Cukup gampang, tapi sangat pushing untuk membuat sesuai dengan logic yang kita mau. Seperti itu. Nah, habis itu reshape untuk LSTM-nya sudah dibuat di function sebelumnya. Habis itu time step-nya 60. Setelah itu kita memisahkan datanya yang untuk pelatihan dan untuk pengujian. Nah, habis itu kita pasangkan eh, untuk modelnya sesuai dengan logic yang di eh, di topologi sebelumnya dengan informasi yang seperti ini. Habis itu kita compile menggunakan optimizer Adam dan loss mean square error. Nah, di sini ini optimizer sangat berperan penting pada model STM. Jadi harap untuk compile modelnya menggunakan optimizer dan loss. Nah, habis itu kita set berapa batch. Ini saya set kalau misalnya udah sampai dengan loss yang paling efisien, maka pelatihan berhenti. Nah, di sini tadi itu 38 sepertinya. Tidak sampai 100 ekpor 100 pelatihan. Nah, habis itu buat predictionnya dari aktual datanya tadi, habis itu kita evaluasi modenya dengan membandingkan dengan menggunakan mean square error, lossnya dan juga mi YTS aktual yes dengan prediksi yang sudah dicantumkan sebelumnya dengan menggunakan ini SMA dan juga untuk visualisasinya ini pakai plot. Nah, plotnya loss sih kita tampilkan juga untuk aktual dan prediksinya seperti ini dari 1 tahun belakang. Jadi dari 1 tahun ke belakang. eh, ini yang ditampilkan di sini 1 tahun ke belakang, tapi untuk datasheetnya saya gunakan itu dari 2019. Iya, startnya dari 2019 Januari tanggal 1 sampai hari ini saya terakhir mengerjakan. Nah, saya eh, eh, di aktual loss-nya hanya muncul 300 hari aja dan juga ini persebaran model loss-nya trainingnya seperti ini yang sebelumnya tinggi 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 sampai yang paling rendah sampai paling efisien. Jadi untuk diagramnya.
udah sampai paling efisien di sini. Jadi otomatis nge-cut untuk proses trainingnya dengan mengambil training loss yang paling efisien dan validation sesuai dengan lossnya. Setelah itu kita tambahkan prediksi untuk 22 hari perdagangan atau 30 karena saya menambahkan 1 bulan dengan total hari kerja itu 28 dipotong hari Sabtu dan Minggu dalam 4 hari dalam 4 minggu, maka saya menggunakan 22 hari. Nah, last 60 hari scale ini menggunakan waktu 60 hari ke belakang dengan membandingkan dengan fitur yang sudah ada sebelumnya dan juga model yang akan digunakan, model predictnya. Bis itu future prediction close scalar inverter transformer, ya pakai transformer di sini. Setelah itu eksekusi ini, habis itu cetak apa visualisasikan dengan plot. Oke, dengan hasil seperti ini. Nah, eh ini untuk prediksi eh 2025-06 ini 60 hari bukan sih. Untuk hasil dari prediction close-nya ini menggunakan 60 hari ke belakang. Dan untuk 2002 ini itu dengan maksimal rentan waktu yang ditampilkan. Jadi seperti ini. Nah, untuk historiknya seperti yang ada di gambar line biru ini dan untuk prediksinya yang gambar kuning. Jadi untuk perkiraan harganya nanti, jadi untuk tanggal sampai tanggal 8 itu antara 4.000 sampai 3.800 dengan detail ini. Jadi kemungkinan data ini tidak overfit eh ini mempredik volume kalau misalnya total volume average volume keseluruhan dari tahun 2019 sampai tahun 2025. Jadi volumenya cenderung stabil seperti ini. Seperti itu sih. Nah, untuk detailnya hari pertama, hari kedua, hari ketiga ya bisa dilihat di sini. Kemungkinan paling detailnya ini sekitar 3.954, sekitar segitu. Oke, untuk presentasi dari saya, mungkin bisa udah berapa menit ya? Hmm, mungkin saya bisa bantu runningnya untuk prosesnya. Saya menggunakan Google Collaboration. Bentar, oke, Open Collaboration dan juga ini yang saya kerjakan tadi. Ini saya sudah melakukan banyak testing dan hasil cuma ini aja. Kita running semua harusnya normal. Nah ini seperti ini sih. Ini bukti collaborationnya. Nah nanti bisa dicek langsung eh, di raw raw scriptnya yang saya lampirkan nanti. Oke, eh, cukup sekian dari saya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa.